Ini baru cepet nih masuk 100 dah. Oh iya. Itu yang tadi. Apa? Casnya itu. Oke, dong lagi. Ya. Dong lagi. Sambil nunggu lah. Jam 7.29. Masuk nggak ya? Tes suara ya. Masuk. Tes. Jelas ya teman-teman yang udah bergabung. Oh, minum ini hebat nih. Malam minggu. Oke ya teman-teman, sambil nunggu 1, 2, 3, ada berapa orang tuh? 5 orang udah ada belum tuh? 12. Sambil nunggu ya teman-teman, kita kembali live malam minggu ini kan kita membicarakan tentang tasawuf di mata Al-Quran. Jadi artinya apa? Artinya apa-apa yang kita bicarakan ini bukan kita mengajarkan tasawuf untuk diamalkan, tapi kita memberikan informasi-informasi, kita mendiskusikan beberapa atau ajaran-ajaran tasawuf yang mungkin sering kita dapatkan, kita dengarkan atau banyak yang diajarkan oleh teman-teman, oleh rekan-rekan, oleh YouTuber, oleh TikToker yang jelas yang jelas secara rutin memberikan informasi-informasi atau pelajaran-pelajaran yang bertema atau yang bernuansa tasawuf. Nah, maksud kita di sini adalah bukan ikut meramaikan dalam mengajarkan tentang tasawuf dan mengamalkannya, tapi maksud kita di sini adalah bagaimana kita memahami, kita mengerti, kita tahu apa-apa saja yang diajarkan di dalam tasawuf dan apakah ajaran-ajaran tersebut itu bertentangan atau tidak dengan Al-Quran. Nah, jika hal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, nah berarti itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi persoalan di dalam kita membangun akidah. Nah, tapi ketika pernyataan-pernyataan, statement-statement, asumsi-asumsi yang dibangun itu berdasarkan hal-hal yang mungkin kalau kita check and recheck dengan Al-Quran, sehingga ada perselisihan atau pertentangan. Nah, ini mungkin yang kita jadikan persoalan, apakah ajaran-ajaran seperti ini dapat kita ikuti. Nah, memang banyak pendapat sih yang mengatakan bahwa ya kita tidak boleh menyalahkan apa-apa yang diajarkan oleh orang lain, karena apa yang kita sampaikan juga selaku manusia kan ya bisa saja salah, keliru. Jadi siapapun ya bisa keliru gitu. Ya benar gitu. Nah, di sini juga kita tidak saling menyalahkan. Cuma di sini kita cuma mengajak, menunjukkan, menjelaskan, ya kan? Menjelaskan bahwa apa yang dikatakan orang itu berbeda dengan apa yang dikatakan Tuhan. Nah, yang jadi masalah apabila apa yang dikatakan orang itu bertentangan apa yang dikatakan Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya tujuan kita bersama untuk saling berdiskusi lah
tentang berbagai hal gitu kan. Nah, oleh sebab itu dalam rangka supaya kita pun memiliki pandangan-pandangan atau memahami bagaimana apa yang dikatakan orang itu kita paham ya, kita paham karena kita sama-sama orang gitu. Nah, yang jadi masalah mungkin apa yang dikatakan orang, apa yang dikatakan Tuhan. Nah, sebab apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan menggunakan bahasa-bahasa tertentu di dalam Al-Quran, menggunakan yang diistilahkan oleh Tuhan Quranan Arabian. Nah, ini perlu juga kita pahami. Nah, ini jadi masalah tersendiri. Nah, oleh sebab itu kita tidak terpaku pada satu ajaran, satu informasi-informasi yang diberikan. Nah, jadi kita di sini di Tadabbur Institute ini ya kita berusaha melengkapi hal itu. Nah, oleh sebab itu kita ada membahas apa yang kita namakan yang malam Jumat itu Tadabbur Al-Quran, yang ada yang disampaikan oleh Ustadz Syarif, yang lebih dalam beberapa minggu bulan ini fokus pada bagaimana memaknai suatu kata di dalam Al-Quran secara semantik. Nah, begitu juga dalam pendalaman bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran, kita juga ada malam Senin dan malam apa ya? Malam Selasa ya? Malam Selasa dan malam Rebo. Nah, Ustadz Imam. Jadi sebenarnya kita cukup kita mengawal gitu. Kita mengawal teman-teman untuk marilah kita menuju suatu pencerahan Qur'ani. Nah, ini maksud kita gitu. Nah, jadi berkenaan dengan itu kan malam Sabtu juga malam Minggu ini ya kita dari kemarin kan kita sudah membahas tentang ruang lingkup tasawuf, dan kita udah bahas macam-macam ya dari sejak Hasan Basri sampai hari ini sampai sekarang inilah kita sampai pada Ibnu Arabi. Nah, untuk Ibnu Arabi ini kemarin kita sudah bahas tentang kitab yang menjadi kitab andalan, kitab yang oleh Ibnu Arabi di dalam ilmu tasawuf, itu Al-Fusus Al-Hikam. Bukan Al-Futuhat Al-Makkiyah. Nah, ini yang sudah kita bahas. Nah, kitab ini cukup lama beliau menulis ya. Kalau kita lihat baca riwayatnya cukup lama juga beliau menulis, sampai 20 atau 30 tahun kalau nggak salah baru kelar tuh Al-Futuhat Al-Makkiyah itu. Jadi ada 30 tahun gitu. Nah, ada kitab lanjutannya itu yang disebut yang diberi judulnya Fusus Al-Hikam. Nah, ini sebenarnya kitab-kitab yang ditulisnya menjelang beliau sudah masa tuanya ya. Beliau masa tuanya beliau di Damaskus. Di Damaskus itu di mana? Lebanon ya? Damaskus Syria ya. Di Damaskus. Nah, beliau tinggal di sana. Nah, dalam perjalanan ke Damaskus itulah beliau mengklaim bahwa beliau bermimpi atau bertemu secara subjektif ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut pendapat beliau ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memberikan buku yang judulnya Fusus Al-Hikam. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat, kita baca bukunya di pengantarnya itu, nah itu jelas tuh beliau menjelaskan dari mana asal usul Fusus Al-Hikam, di mana beliau mengklaim bahwa ini diterimanya dari Rasulullah, dan beliau juga katanya menyalin kata-kata tersebut tanpa mengurangi atau melebihi daripada apa yang disampaikan. Nah, ini pendapat beliau. Nah, nanti kita akan bahas apa saja isi-isi daripada Fusus Al-Hikam. Nah,
kemarin kan seperti yang tadi saya katakan, kita kan sudah diskusi panjang ya, baik melalui live, melalui video, TikTok, konten-konten dan berbagai postingan. Nah, dari situ sebelum kita bahas khusus ya, saya pengen menyampaikan dulu bahwa apa yang dapat kita sampaikan dari apa yang sudah kita bahas ternyata dapat kita pisahkan nih. Kalau kita lihat ya, dapat kita pisahkan secara kita dapat membagi sebenarnya ada dua narasi besar dalam menetapkan atau membangun premis ataupun asumsi tentang bagaimana eksistensi Tuhan dan alam, di mana manusia juga ya ada di dalamnya, di dalam alam itu. Jadi artinya dalam cara kita memandang hubungan antara Tuhan dan alam ini, jadi ada dua narasi besar yang dapat kita simpulkan lah gitu, dapat kita rangkum lah ya. Ada dua narasi besar. Nah, tapi sebelum saya menyampaikan apa dua narasi besar itu, mungkin kita perlu juga mendiskusikan atau memahami dulu beberapa istilah di dalam kajian akademik ya. Itu istilah-istilah yang berkaitan dengan bagaimana metode atau cara kita menentukan suatu kebenaran. Nah, ada beberapa istilah yang saya sering menyampaikan juga. Ustadz Syarif sering tuh menyampaikan sepemahaman kita lah ya. Untuk kita mungkin lebih dalam lagi bisa didiskusikan nanti baik di pertanyaan, di video TikTok atau di Japri, bisa-bisa saja. Nah, pertama itu ada istilah yang sering sejak sekolah kan kita dengar tuh, apa yang namanya aksioma. Nah, aksioma ini suatu istilah sebenarnya yang dibangun itu dalam bentuk pernyataan dasar. Jadi aksioma ini ditetapkan dalam bentuk suatu pernyataan dasar yang kebenarannya diterima secara umum tanpa memerlukan pembuktian lagi gitu. Nah, ini namanya aksioma gitu. Nah, ada lagi yang namanya premis. Nah, dia beda-beda tipis tuh ya. Nah, premis adalah dasar pemikiran, asumsi atau proposisi yang dianggap benar, ya, dianggap benar dan dijadikan landasan utama dalam menarik kesimpulan. Nah, dari sini kita tahunya ada apa ya, akhir sintesa segala macam itu. Nah, itu melalui premis. Nah, ada juga yang disebut dengan teorema. Teorema itu ya teori lah kali ya. Teorema itu pernyataan yang harus dibuktikan dibuktikan atau berlandaskan atau dengan menggunakan melalui aksioma. Nah, aksioma kan udah kita tetapkan nih bahwa pasti benar, ini nggak bisa lagi diganggu gugat gitu. Nah, sedangkan premis ini adalah bagaimana membentuk dasar-dasar pemikiran, asumsi-asumsi. Nah, preposisi lah, preposisi gitu. Nah, sedangkan teorema, ini dia teori-teori, tapi ini bisa dianggap benar atau setelah dia melalui aksioma gitu. Contohnya misalnya tadi kita katakan kan aksioma. Nah, aksioma ini misalnya contohnya
kalau kita nyatakan misalnya makhluk hidup itu pasti mati, ini nggak perlu lagi. Wah, nggak usah apa ya? Nggak usah didebat lagi gitu. Karena emang kenyataannya emang begitu gitu. Terus atau segala sesuatu pasti berubah. Udah jangan didebat lagi gitu. Oh kan gitu. Enggak, coba lihat aja. Mau sepeda ke, mau motor ke, mau buah-buahan ke, mau badan kita dari bayi kayak kulitnya halus, glowing, sekarang udah giginya ompong. Ya udah dia berubah, itu enggak lagi gitu. Dalam konteks dalam konteks kita di Tadabbur Institute ini ya yang termasuk aksioma juga, misalnya kita katakan Al-Quran dalam dirinya sendiri itu pasti benar. Nah, ini bagi orang-orang Islam ya udah gini, udah itu. Karena sejak awal keyakinan itu udah secara umum diakui gitu. Nah, atau hukum-hukum yang terjadi di alam ini itu dalam dirinya sendiri pasti benar, pasti itulah kenyataannya gitu. Misalnya kita katakan hukum-hukum dalam itu, hujan itu berasal dari awan yang menggumpal dia turun. Nah, udah pasti benar gitu, udah pasti benar. Nah, jadi ini contoh aksioma gitu. Nah, kalau contoh-contoh premis misalnya dia ada premis awal, premis yang kedua, konklusi gitu kan. Nah, itu misalnya dikatakan makhluk hidup di aksioma tadi kan, makhluk hidup pasti mati. Ini kan udah jelas nih, pasti. Ya kan? Nah, terus kita jadikan apa lagi? Sekarang Nabi Idris, nah, terus Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Muhammad, belum mati. Itu adalah makhluk hidup. Berarti kan konklusinya kan, kesimpulannya ya Nabi Idris, Nabi Isa, ya udah pasti mati itu. Jangan ribut lagi, kan diangkat ke langit dari ini. Nabi Idris ke surga, tinggal sandalnya tinggal, dia balik lagi, terus diajak malaikat keluar dari surga, nggak mau nggak mau pulang. Jadi Nabi Idris sekarang ada di surga katanya. Nah, itu kan dulu kan kecil-kecil kan berkembang gitu. Nabi Idris bilang nih sama malaikat nih, malaikat rasanya mati itu gimana sih? Terus kalau surga tuh gimana katanya? Tolonglah katanya. lihat katanya. Udah, kalau mau perasaan mati, dimatiin malaikatnya Nabi Idris. Dimatiin, dibawa dia main-main ke surga. Udah, lu kan belum masanya mati kan? Ayo pulang. Pulang dia ikut. Dan terus di perjalanan katanya, dia bilang sandalnya tinggal gitu. Pulang lagi dia ke surga. Terus nggak mau pulang-pulang lagi. Jadi Nabi Idris sekarang itu, ya dia nggak meninggal gitu. Demikian juga Nabi Khidir, Nabi Isa. Kalau Nabi Khidir katanya karena minum air Maul Hayat. Itu air kehidupan. Jadi ini premis yang dibuat gitu, yang dibuat kita untuk mencari kebenaran gitu. Demikian juga dengan teori, asumsi-asumsi, teori-teori yang dibangun. Misalnya seseorang, ini kan teori nih sebenarnya. Seseorang ketika mati, nah kemudian dia dikuburkan. Nah, selang beberapa waktu di dalam kubur, kemudian dia dihidupkan lagi, dibangkitkan. Nah, sebab di ayat aslinya itu kan menggunakan kata ba'ats, jadi dia bangun lagi, hidup. Nah, itu terus dikatakan, nah setelah itu dia ditanya. Kemudian ditanyalah beberapa hal. Nah, di dalam kubur. Nah, di dalam kubur ditanya, gitu kan? Nah, tanya apa? Siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Apa katanya tuh? Apa agamamu? Madinuka? Kan ditanyain semua tuh. Man nabiyuka. Jadi macam-macam. Ma kitabuka. Malah kiblat pun ditanya tuh kemana, aina kiblatuka katanya kan. Untuk cari tanyain
tanyain semua. Ini kan sebenarnya apa ya? Ini dia tergolong teorema gitu. Teorema. Bukan aksioma. Bukan aksioma dan bukan juga yang tadi kita katakan premis karena nggak urut berpikirnya gitu, main samber aja gitu. Premis itu dihasilkan dari Iya, dari logika berpikir sebenarnya itu kan. Nah, ini Tuhan memberikan banyak contoh itu yang di dalam ilmu pengetahuan modern itu dikemas ya sesuai, tidak ada bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, oleh sebab itu kan pernah saya katakan bahwa tidak ada kebenaran baru di luar kerangka wahyu. Nah, ini udah dari apa yang disampaikan itu gitu. Nah, dari dua ini ya kan, jadi kalau dalam konteks tadabbur dalam konteks apa yang kita bahas, nah dapat kita golongkan nih. Jadi aksioma ini sebenarnya segala sesuatu yang ada di luar pemikiran manusia. Itu kita lihat, ini nggak bisa kita sangkal gitu. Artinya dia adanya tuh bukan hasil produk dari otak manusia. Dia emang ada, emang begitu dari sononya gitu. Ibaratnya kan, matahari terbit katanya sebelah timur, ya udah dipikir nggak dipikir ya jalan gitu. Quran yang tadi dikatakan aksioma dalam dirinya dia pasti benar, ya udah itu dia dipikir nggak dipikir, diminta nggak diminta, ya itu dia ada, dia datang, dia diberikan gitu. Nah, ini alam juga, alam ya begitu hukum-hukumnya. Ya, jadi aksioma dalam artinya tanda kutip ya, dalam konteks ini dapat kita pandang sebagai sesuatu yang ada di luar pemikiran manusia. Nah, sedangkan premis dan teorema tadi itu adalah segala sesuatu yang ada dan berasal dari dalam pemikiran manusia. Nah, dengan pemahaman yang tadi saya katakan bahwa untuk membuktikan kebenarannya harus melalui aksioma, berarti premis-premis, teorema-teorema yang kita bangun ini dapat kita katakan benar dan dapat kita pergunakan untuk selanjutnya apabila dia tidak bertentangan atau dia sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam aksioma. Nah, ini pemikiran yang harus kita pegang gitu, yang harus kita pegang dalam kita di bagian daripada keluarga Tadabbur Institute ini ya. Nah, baik yang sudah bergabung di grup-grup WA maupun yang ada sebagai pengikut pengikut di konten-konten Tadabbur Institute ini harus kita pegang gitu. Nah, dari sinilah kita menentukan apalah kita katakan premis atau asumsi atau definisi bahwa di dunia ini hanya ada dua perkataan. Tadi kan kita katakan, kita bagi nih kan, aksioma ya kan, premis sama teorema. Nah, aksioma adalah di luar pemikiran manusia, sedangkan yang satunya lagi ada di dalam pemikiran manusia. Nah, dari sinilah dapat kita katakan di dunia ini hanya ada dua perkataan atau hanya ada dua pernyataan, yaitu kata Tuhan, ya, kata Tuhan yang eksistensinya dia berada di luar pemikiran manusia. Paham ya kira-kira ya? Nah, dan kata orang yang eksistensinya berada dalam pemikiran manusia. Nah, jadi ada dua keberadaan. Nah, hasil daripada
di luar pemikiran manusia dan hasil daripada pemikiran manusia. Nah, semua yang berasal dari dalam pemikiran manusia yang bertentangan, ya, apa saja yang ada di dalam pemikiran manusia itu? Hadis, itu pemikiran manusia kan? Hadis, kitab-kitab, turas, warisan-warisan masa lalu, apa yang kita sebut dengan kitab kuning, apa yang kita sebut dengan kitab karangan-karangan para mufassir, para ulama, para intelektual Islam dari dulu hingga sampai dari ulama-ulama salafi, ulama-ulama yang terdahulu, ya kan, yang awal, ya, mutakaddimin yang udah dari sono ada dari awalnya sampai ulama-ulama mutaakhirin sekarang ini, ya itu semua pemikiran-pemikiran manusia. Dia ada karena hasil dari pemikiran manusia. Nah, jadi semua yang berasal dari pemikiran manusia yang bertentangan dan tidak sejalan dengan eksistensi yang ada di luar pemikiran manusia itu adalah sesuatu suatu kekeliruan, enggak, kalau istilah Ustadz Syarif itu udah jangan sopan-sopan lagi guru katanya, itu kesalahan fatal katanya. jangan lembut-lembut lagi, udah pasti salah katanya. Oh, udah bilang aja udah salah gitu, salah. Nah, jadi apapun hasil daripada manusia produknya dalam dia berpikir, dia bertindak. Nah, itu kan bertindak maupun dalam memberikan penilaian itu yang dia bertentangan itu ya udah pasti salah gitu. Ini harus dipahami ya teman-teman. Ini harus dipegang gitu. Ini harus dipegang. Jadi kita tidak lagi misalnya ada suatu statement yang sudah jelas dia bentuknya sudah memenuhi syarat, aksiomanya betul, premisnya betul, teoremanya betul, dan merupakan satu kesatuan. Jangan lagi kok menurut Ustadz ini kitab ini ini begini bagaimana Ustadz Syarif gitu kan. Udah jangan nanya, nggak perlu nanya gitu, udah aja itu ya, udah itu pasti salah gitu. Enggak, itu udah nggak ada ampunnya gitu. Saya suruh ya kan, buat ini dari ulama ini, ya udah saya tagih sekarang ulama itu maha benar apa enggak? Nah, iya. Oh iya. Nah, ya itu anehnya gitu. Itu kan, oh iya, aku sering tuh kadang-kadang ditanya tuh kan. Ditanya emang hebat mana lu sama ulama masa lalu? Terus ditanya, oh ulama masa lalu masih benar nggak? Kalau menurut apa yang ada dalam Al-Quran, ya belum tentu juga katanya. Tapi ketika kita nunjukkan menurut Al-Quran ini, kita dikatakan ya enggak. Jadi pusing kita gitu kan. Artinya bolak-balik gitu. Mending bolak-baliknya itu merupakan lingkaran semiotik. Artinya dalam rangka kita mencari kebenaran. Enggak masalah. Ini muter. Nah, misalnya banyak titik nih. Nah, udah tahu yang nama aksioma atau premis yang benar, ya kan? Untuk membuat garis lurus hanya bisa menghubungkan dua titik. Nah, jangan lihat titik-titik yang banyak itu gimana titik ini. Enggak, itu berarti nggak bisa. Buat garis lurusnya ya dua titik, menghubungkan dua titik. Jadi tiga titik itu nggak ada dalam tiga titik yang tidak dalam satu yang berada satu rangkaian garis lurus gitu. Jadi sulit kita selama kita tidak bisa membedakan ini ya sulit gitu. Nah, jadi kembali ya pada diskusi kita malam ini yang judulnya tasawuf di mata Al-Quran. Nah, kita kan udah bahas nih kemarin. Ini udah teman-teman udah bisa nilai nih yang mana ajaran-ajaran yang dapat kita gunakan, yang mana ajaran-ajaran yang nggak dapat kita gunakan atau kita katakan salah atau harusnya mungkin perlu juga nih
selama ini kan di Tadabbur ini kan aktif juga nih buat ya, Ustaz, buat aktif menyampaikan pemikiran-pemikiran dalam Tadabbur Institute ya, pemikiran Qur'ani gitu kan. Tapi ini kan pemikiran-pemikiran Qur'ani nih, artinya dia bebas dipakai semua orang nih. Nah, aku saran juga nih, apa perlu dibuat lagi satu komunitas ya yang khusus mengkoreksi ajaran tasawuf teman-teman yang ada yang ada itu gitu. Itu kita harus melahirkan prajurit-prajurit. Harus melahirkan apa? Prajurit-prajurit. Prajurit ya. Berarti saya pun kayaknya akan berevolusi jadi itu. Ini perlu gitu, karena gini, kalau aku lihat, kalau ada temen ya, ada temen itu dia katakan kayaknya tasawuf yang diajarkan oleh teman-teman kita, oleh guru-guru kita di TikTok ini, katanya ini kayaknya mereka konsisten loh katanya. Enggak, artinya konsisten mengajarkan tasawuf itu gitu. Nah, Persisten. apa itu namanya? Persisten. Bukan konsisten ya? Persisten. Pokoknya terus ngajarin itu aja. Nah, harusnya katanya kita teman-teman ayolah kita juga konsisten kayak gitu katanya. Bagaimana kita mengkonter sesuai dengan Al-Qur'an itu salah gitu. Itu perlu juga itu katanya kan. Aduh, ya udahlah, pikir sendirilah, aku udah tua gitu. Nah, jadi saya harapkan yang tua-tua, yang muda-muda ini, tapi kalau aku lihat di Tadabbur yang semangat malah yang tua-tua ya, yang kalau umur tuh udah maghrib kata orang ya. Nah, kembali pada apa diskusi malam ini ya, tasawuf di mata Al-Qur'an. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, berarti kita dapat membangun atau dapat memisahkan ada dua narasi besar dalam kita menetapkan premis, katakanlah tentang eksistensi Tuhan dan alam. Nah, ini ada dua narasi besar nih, di mana manusia juga ada di dalamnya kan, ada dua. Nah, pertama itu narasi di mana premis dan teorema yang dibangun itu masih banyak ditentang, masih banyak dihujat, masih banyak dikatakan ditolak, bahkan ya dicaci kata teman-teman. Kalau aku lihat baca di komentar-komentar di WA di mana itu kan malah dicaci, malah dikatakan aliran sesat lah, malah dikatakan ingkar sunnah lah, gitu kan. Nah, apa ini? Nah, yang menyatakan premis atau teorema yang menyatakan bahwa Tuhan ada dua entitas sejak awal, yaitu Tuhan yang kita kenal dengan Ahad dan entitas materi. Ini sama-sama ada. Ini banyak ditentang gitu. Nah, dari sinilah titik awal segala sesuatu berubah, tumbuh dan berkembang. Artinya ada Tuhan, ada materi. Nah, dari sinilah di dalam video TikTok saya udah saya jelaskan juga kriteria Ahad dan kriteria daripada materi. Nah, dari sinilah segala sesuatu berkembang. Nah, dari materi itu berkembang. Akibat daripada apa? Adanya intervensi daripada Tuhan. Nah, ini aliran narasi besar yang pertama, dan ini masih sering ditentang, masih banyak dicaci, ditolak gitu. Ini narasi yang pertama. Nah, narasi yang kedua ini di mana ditetapkan, dan ini banyak dianut, baik itu diyakini oleh fuqaha, oleh para teolog, oleh
ya terutama ya Sufi lah yang membangun narasi ini. Nah, ini menyatakan bahwa pada awalnya ya pada awal eksistensi itu hanya ada entitas Tuhan. Di luar Tuhan itu adalah nihil. Di luar Tuhan itu adalah tidak ada apa-apa. Jadi segala sesuatu atau hal yang ada dalam bentuk materi, di mana materi tersebut berubah, tumbuh, berkembang. Nah, semuanya itu bermula, bersumber, atau berawal, atau berasal dari entitas Tuhan. Nah, hari ini dua narasi inilah yang ada. Dan kita sudah diskusikan, ternyata narasi yang kedua yang menyatakan bahwa yang ada hanya Tuhan itu banyak menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa kita konfirmasi, yang tidak bisa kita jawab, baik secara Quran maupun secara hukum-hukum alam semesta, hukum-hukum wujud, maupun secara logika, secara rasional, secara waras gitu. Ini enggak. Kalau sampai di situ juga masih nggak masalah nih. Nah, cilakanya lagi justru jawaban-jawaban yang diberikan kepada kita justru itu menimbulkan pertanyaan yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Artinya masalahnya itu semakin berlanjut gitu. Nah, jadi ini yang dapat sebelum kita bahas Ibnu Arabi ini kan, ini yang dapat kita pandang dari diskusi kita tentang tasawuf di mata Al-Qur'an. Nah, gimana dengan Ibnu Arabi? Nah, Ibnu Arabi sebagaimana juga yang tadi saya katakan, sebagaimana juga para fuqaha, sebagaimana juga para teolog muslim, atau sebutan apalah, orang-orang yang namanya ahli syariat, ahli hakikat, ahli tarekat, ahli ma'rifat, atau para ulama dan juru-juru dakwah kontemporer yang ada semua itu. Ini banyak yang meyakini jenis narasi ini yang kedua gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga di dalam memberikan penjelasan-penjelasan, nah itu banyak silang saling. Karena apa? Karena itu tadi yang saya katakan. Nah, artinya banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, jadi berdasarkan premis dan teorema yang kedua inilah pemikiran Ibnu Arabi dibangun. Ya? Inilah yang dibangun oleh Ibnu Arabi. Artinya apa? Artinya Ibnu Arabi tetap dia konsisten memegang bahwa sebenarnya awalnya itu bahwa yang ada itu hanya Tuhan. Selain itu tidak ada Tuhan. Tidak ada materi. Jadi apapun sesuatu hal yang timbul di luar itu semuanya berasal dari Tuhan. Nah, ini yang mendasari pemikiran Ibnu Arabi. Pemikiran ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Sebenarnya maksudnya tidak berdiri sendiri itu berbagai masukan-masukan dari aliran-aliran tasawuf yang sudah yang kita bahas. Nah, berdasarkan pemikiran inilah, pemikiran yang dibangun inilah, dia membuat atau mengarang kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ini kalau kita baca, ini selama dia 30 tahun dia mendalami atau menulis kitab-kitab itu gitu. Nah, Futuhat ini Futuhat ini kan udah kita bahas nih. Nah, Futuhat ini kesimpulannya kan udah kita bahas kemarin. Nah, beliau Ibnu Arabi menyimpulkan bahwa
ajarannya itu ada yang disebutnya wihdatul wujud, sekaligus juga wihdatus syuhud. Nah, jadi kalau kita lihat ada manifestasi, ada refleksi. Nah, kemarin kan pernah kita bangun tuh beberapa aliran ada dua. Justru dia menggabungkan nih, ada refleksi, ada tapi pada prinsipnya katanya pada prinsipnya itu adalah wihdatul wujud. Nah, dua wihdatul wujud dan wihdatul syuhud inilah yang disebut Ibnu Arabi di dalam pemikiran, di dalam tulisannya, kitabnya itu adalah sebagai wajibul wujud. Nah, pernah dengar kan teman-teman wajibul wujud? Jadi wajibul wujud ini adalah pemahaman Ibnu Arabi bahwa mengatakan pada awalnya yang wajib itu adalah Tuhan, adalah Ahad. Ya, sedangkan segala sesuatu yang ada karena diadakan oleh Tuhan. Jadi dia tidak bersifat qadim. Nah, baru di dalam para teolog menyatakan itu tergolong hadis baharu katanya. Jadi dia diadakan gitu, bukan dia ada dengan sendirinya. Ini aksioma pertama yang ditetapkan, premis pertama yang ditetapkan oleh Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhat, Futuhat Makkiyah. Itu wihdatul wujud. Yang kedua, beliau karena beliau menjelaskan tentang adanya sifat zat dan sifat. Dari situ beliau membangun berdasarkan landasan-landasan yang diambil itu. Beliau membangun juga konsep yang sebelumnya dibangun oleh rekan-rekan sebelum itu, yaitu konsep Nur Muhammad. Itu dua. Yang ketiga adalah konsep insan kamil. Nah, ini yang dibangun oleh Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhat Makkiyahnya itu. Nah, dari sinilah Ibnu Arabi dengan dasar pemikiran ini, Ibnu Arabi mengarang kitab, bukan mengarang ya, Ibnu Arabi menulis kitab Fusus Al-Hikam. Kenapa? Karena kitab yang ditulisnya itu dia klaim sebagai bukan murni pemikiran beliau. Nah, kitab ini beliau klaim ini didapatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi pusing kita. Bener apa enggak nih gitu kan? Kitab ini, ya kan? Kitab ini menggambarkan apa? Seluruh premis-premis yang dibuat di dalam kitab Futuhat itu dalam bentuk hikmah-hikmah keilahian dalam diri nabi-nabi yang ada. Kan kita kemarin udah jelaskan kan bahwa kasarnya itu Muhammad itu kan ada dibagi dua nih. Taruhlah dengan bahasa sederhana, biasa di kajian modern itu ada namanya Muhammad filosofis, ada Muhammad historis. Muhammad filosofis itu adalah Muhammad yang dia tetap ada dari dulu sampai awal, terakhir ditutup dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan Muhammad historis adalah Muhammad bin Abdullah yang lahir di Mekah. Tapi baik Muhammad historis maupun filosofis ini merupakan satu kesatuan. Kenapa katanya? Karena benih-benih Muhammad filosofis tadi
sudah ada sejak Adam. Jadi dia ada di Adam, ada di sulbi Adam. Pindah kepada anak Adam, pindah ke Nabi ini. Itu jelas diurutkan. Ini ditulis dalam sajak-sajak Al-Barzanji, ya kan? Qila Adam, qila Nuh, segala macam. Di dalam riwayat pun didukung oleh para ahli tarikh, oleh para penulis. Nah, yang menyatakan bahwa terakhir Muhammad filosofis ini ada di dalam diri Abdullah. Jadi ketika Abdullah pergi berdagang, semua orang sibuk pengen ngambil dia jadi menantu. Jadi nggak mau Abdullah katanya. Nah, ketika dia pulang ke Mekah, dia sempat kumpul dengan istrinya, ya kan? Dengan siapa? Aminah, dengan istrinya. Nah, Muhammad filosofis ini keluar dari sulbinya, masuklah ke dalam rahim Aminah. Nah, besoknya ketika dia berangkat ke sana, para rahib-rahib Yahudi sama Nasrani nggak mau lagi manggil dia untuk jadi menantu. Katanya dia nggak glowing lagi, cahaya itu udah nggak ada lagi. Ini yang nah Ibnu Arabi ini tetap memegang keyakinan ini gitu. Nah, ini loh yang dia uraikan gitu. Nah, oleh sebab itu dia menguraikan nabi-nabi itu dari sisi yang berbeda sama sekali gitu. Bukan dia nguraikan ya, dia menyampaikan kepada kita itu sisinya mereka yang berbeda gitu. Ngarang apa nggak tahu lah ya. Nah, ini ada di dalam kitab Fusus Al-Hikam, ya kan? Fusus itu cincin permata, itulah kebijaksanaan, cincin atau permata kebijaksanaan. Ini yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Nah, sekarang kita lihat kan dia menulis itu, dia menulis gambaran umumnya ya teman-teman. Jadi seluruh yang tadi Muhammad filosofis itu jalan, itu kan harus ada titik mulainya, ya kan? Mulainya dari Adam. Adam nampung nih katanya. Nanti nabi-nabi setelahnya, Nabi Syed, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu kan, itu mewakili nanti sifat-sifat yang ada di Adam itu. Sehingga nanti seluruh sifat itu nanti muncul terkumpullah di diri Rasulullah. Nah, ini yang diuraikan masing-masing nabi. Jadi masing-masing nabi. Dalam konteks hari ini ya, kita lihat apa yang dituliskannya, pandangan atau tulisan yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Nah, sekarang dia katakan pada diri Nabi Adam. Nah, di sini udah jadi pertanyaan nih dari sisi Al-Quran kan. Loh, yang bilang Adam itu Nabi itu siapa gitu. Nah, kalau Nabi kan bawa pesan, Adam nggak ada ngapa-ngapain, ya kan? Ini banyak pertanyaan. Dari awal aja udah bermasalah nih, ya kan? Nah, pertama dia menyatakan bahwa Tuhan hanya sendiri, semuanya dari Tuhan, itu udah kita pelajari. Nanti nampak nih di kajian itu gitu. Nah, dalam pandangan Ibnu Arabi, Adam itu adalah archetype prototype atau apalah namanya itu kemanusiaan yang dia mewakili berfungsi dalam fungsi kreativitas daripada Allah, semuanya ada pada diri Adam. Nah, ini jadi Adam itu sebagai agen awal dalam untuk menjalankan misi untuk menuju insan kamil tadi. Lah dia sebagai Adam, sebagai misi awal, dia sebagai agen. Nah, asalnya dari apa? Nah, Adam itu juga dari Nur Muhammad. Jadi di sini udah nyampe pertanyaan. Beliau, kalau kita baca di kitabnya, beliau selalu mengatakan Allah menciptakan Adam. Tapi beliau tidak pernah sama sekali menyinggung misalnya Allah menciptakan Bashar, ini kok nggak disinggung. Nah, artinya Bashar ini siapa?
Adam kan ini siapa gitu kan. Nah, jadi dia hanya berfokus bahwa Adam, dan bahkan katanya Adam inilah pusat transmisi Allah, pusat daripada refleksi Allah, bahkan sebagai alasan untuk Allah menciptakan kosmos. Nah, ini udah bertentangan lagi nih sama kaum-kaum tarekat atau pada sufi lainnya. Karena apa? Karena ada anggapan bahwa kosmos diciptakan karena Muhammad. Nah, tapi ya mungkin mungkin itu melihat dari Nur Muhammadnya. Mungkin ini lihat dari nggak tahu lah. Yang penting apa ya? Dia berbeda gitu. Nah, Kalau kosmos diciptakan untuk Muhammad, Muhammad mati ya kosmos harusnya udah berakhir. apa? Ya Muhammad kan udah mati. Udah mati. Harusnya kosmos selesai. Udah, ini makanya namanya akhir zaman katanya. Nah, itu. Nah, jadi prototype atau archetype ini adalah kita pahami sebagai apa ya? Pola dasar. Nah, dia menjelaskan Adam itu ya, Adam itu adalah pola dasar, model atau citra universal yang tertanam dalam alam bawah sadar manusia dan terus berulang dalam zaman dan lintas budaya. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikannya itu, ini dia untuk menyampaikan itu supaya dia berlanjut gitu. Supaya dia berlanjut. Jadi menurut Ibnu Arabi ini, Adam inilah yang mewakili sebagai ya prototipe tadi, atau ya sebagai Tuhan. Ini konsekuensi logis dari Futuhat Makkiyah, karena Tuhan bertajalli kepada manusia. Kan kemarin kan udah jelaskan tuh, pada alam ajsam, alam ini ya kan, alam fisik, itu kan udah merupakan tajalli Tuhan tuh. Ini dia konsisten gitu. Konsisten tapi salah. Wah, ya nggak tahu lah. Tapi dari Al-Quran ya salah, pasti salah gitu. Nah, ini dia tetap konsisten gitu. Nah, Ibnu Arabi ketika kalau kita lihat ya, itu di bab 1 tuh ya. Dia Adam ini dibaginya bab-bab tuh, Ustaz. Bab 1 sampai bab 27. Itu ceritanya masing-masing nanti mewakili asma-asma yang ada nih satu-satu. Nanti ini numpuknya nanti akan kita lihat nanti ya teman-teman, itu numpuknya di Muhammad. Nah, Muhammad inilah sebagai salah satu katanya contoh daripada insan kamil gitu. Nah, ini yang di buku dia dimulainya bab 1 itu. Nah, bab 1 itu dimulailah melalui nama-nama ilahi, dia uraikan segala macam. Nah, nama-nama ini sebenarnya nama-nama ya. Bahasa aslinya di situ kan dia menggunakan asma ya. Tapi kalau kita lihat asma juga dia memahaminya sebagai nama yang diberikan. Sebatas nama gitu. Nah, jadi Ibnu Arabi dia mulai di bab 1 menceritakan yang katanya Adam ini, dia memahami Adam ini dengan melalui nama-nama ilahi dan hubungannya dengan apa yang dia katakan sebagai, katakanlah terjemahannya itu esensi daripada ilahi. Tapi beliau karena beliau seorang muslim, beliau menggunakan dasar juga. Disitulah beliau menyampaikan, kalau kita lihat bukunya, itu menyampaikan di surah Al-Baqarah itu. Di surah Al-Baqarah ayat 30, ayat 31 itu kan. Nah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Nah, terus dia sampai ayat 31 itu, wa 'allama Adam asma'a kullaha. Ini yang dijadikan landasan. Nah, dengan istilah asma inilah Ibnu Arabi menempatkan asma kan banyak nih. Nah, Ibnu Arabi menempatkan asma Allah ini sebagai asma yang paling tinggi, di mana asma ini semua menampung daripada asma-asma yang lain. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat ya,
berdasarkan pemikiran inilah asma yang paling tinggi inilah kalau kita lihat di dalam literatur nama Allah itu disebut dengan isim jalalah, ismu jalalah, isim jalalah katanya, ismul jalalah. Nah itu apa yang dipandang sebagai sufi maupun para teolog, para fuqaha sebagai nama yang menghimpun semua nama gitu. Nah, jadi ini kalau kalau dari segi letterlek juga nggak ada masalah lah. Sebab kalau itu dipandang menghimpun ya bisa juga, karena kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim itu kan dengan Allah ada asma, ada ar-rahim gitu. Nah jadi itu jadi apa tadi, menurut Ibnu Arabi pada hakikatnya asma ini berperan untuk menggambarkan modalitas yang tak terbatas. Nah, ini modalitas apa lagi? Modalitas yang tak terbatas. Nah, modalitas itu kan kemarin kan udah pernah aku bilang tuh kan, alat untuk berkomunikasi kan. Nah, itu alat untuk berkomunikasi. Jadi asma ini adalah modalitas yang tidak terbatas dan kompleks dari polaritas Allah dan kosmos. Itu yang ditulis beliau. Nah, kalau kita tidak mempelajari Futuhut Makkiyah, kita bingung baca baca Fusus Hikam gitu. Di sini dia mengatakan ini karena apa? Karena dia memandang kosmos itu adalah hasil pancaran Tuhan. Nah, ini dia mengambil lagi dari Isra atau apanya gitu. Nah, jadi dari pancaran Tuhan. Nah, tapi kalau kita lihat sayangnya Ibnu Arabi kan tidak menjelaskan bagaimana secara logis ya kan pancaran cahaya Allah ini ya kan polaritas itu apa ya, penyebaran atau pemisahan atau apalah ya. Nah, dalam bentuk asma ini bisa memunculkan material kosmos. Beliau kan menjelaskan asma itu kan hanya sekedar nama-nama. Nah, beliau tidak menjelaskan bagaimana nama kok bisa melahirkan benda. Kan harusnya benda dulu gitu kan, baru dinamai gitu. Nah, sekarang ini kebalik dia. Nah, kebalik. Nah, asma inilah yang dipahaminya ini sebagai sumber daripada polaritas. Nah, terus apa yang ditulisnya ini konsekuensi logis daripada apa yang udah diputuskannya di dalam kitab Futuhat Makkiyah, bahwa semua yang ada itu tajalli Tuhan. Mau nggak mau kan dia kalau dia berpikir mulai insaf itu gugur semua kitab itu kan. Ini nggak mau dia terus nih. Dia terus. Terus dia kan. Nah, nama tertinggi atau asma jalal ini menurut Ibnu Arabi adalah sebagai wujud Allah itu sendiri. Ini kacau nih. Kacau. Nah, asma ini jelas ditulis. Kalau teman nggak percaya baca itu di Fusus Al-Hikam itu. Ini ada terjemahannya kalau nggak salah tuh. Dulu ada tuh anakku nyarikan tuh. Tapi dari terjemahan bahasa Inggris. Permata tuh apa sih? Bezel apa ya? Bahasa Inggris itu nggak tahu lah. Nah, itu jadi dia katakan asma yang tertinggi itu sebenarnya wujud Allah itu sendiri. Ini kan artinya menyamakan asma dan apa ya? Bingung juga kita mengikutinya gitu. Asma dan zat sama gitu kan. Nah, sedangkan kosmos ya kan, dia katakan yang menggambarkan seluruh hakikat universal daripada hubungan polaritas Allah dan kosmos.
Jadi Allah dia mengalami polaritas melalui modalitas melalui Nur Muhammad katanya. Nah, ini dengan asma. Nah, asma inilah yang melahirkan kosmos. Nah, jadi ini yang di sini juga kita pusing sudah. Sebab yang dinamakan kosmos kalau dia menjelaskan di situ, nah itu tetap dia merujuk pada materi, pada zat, pada maddah katanya. Nah ini yang apa? Sedangkan kosmos dia katakan, sedangkan sebenarnya kosmos terjemahan itu aslinya al-alam dia gunakan kata gitu. Nah, sedangkan alam ini, kosmos ini pada hakikatnya tidak real dan sepenuhnya tergantung daripada eksistensi daripada Allah. Nah, ini mau nggak mau, sebab kalau dia bilang lain, gagal kitabnya yang pertama gitu. Nah, ini yang dia bangun. Nah, dari sinilah kita dapat memahami dapat memahami bahwa Ibnu Arabi ini dapat menganggap asma ini setara dengan zat. Ya kan? Bedanya cuma asma mengalami polaritas katanya. Artinya zat itu satu, asma itu bisa banyak. Nah, ini maksudnya polaritas. Dia bisa pecah, bisa banyak. Nah, inilah yang yang membuat keberagaman di dalam kosmos. Nah dari sini kalau kita tanya apa perbedaannya dengan Al-Qur'an, ini benar nak menurut Al-Qur'an? Ya udah tadi, jangan aja pasti salah gitu. Kenapa? Ya pertama, ya kan? Al-Qur'an nggak pernah mengatakan bahwa Allah itu berbentuk zat. Nah, nggak pernah juga Al-Qur'an mengatakan Allah itu berbentuk sifat. Nah, jadi apa ya? Ya itu tadi Al-Qur'an tidak pernah menginformasikan bahwa Tuhan adalah zat. Tuhan adalah sifat. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Ibnu Arabi. Dengan istilah zat inilah Ibnu Arabi ini memaknai wujud ilahi dalam dirinya, dia bebas dari polaritas dan hubungan apapun dengan kosmos. Jadi dia katakan zat nggak ada hubungannya katanya dengan alam. Nah, ini di sini tadi kita bingung, ya kan? Nah, jadi kita dapat mengajukan apa ya? Banding. Banding. Kalau Ibnu Arabi masih ada, kita bisa nanya nih, bagaimana mungkin Tuhan yang tadinya hanya sendirian, menurut Ibnu Arabi, ya kan? Dan dia dianggap bertajalli, ya, dalam bentuk terakhir tajallinya adalah dalam alam jisim, ajsam. Nah, terus dikatakan di dalam kitab Futuhat Makkiyah dikatakan bahwa Allah bebas dari polaritas. Allah bebas dari hubungan apapun dengan zat material di dalam kosmos. Ini kan ambigu, pemikirannya ini ambigu gitu. Nah, ini kan. Nah, tapi ada lagi di dalam tulisannya di situ alasan Ibnu Arabi, ya kan? Dia katakan di dalam bab 1 itu dia katakan yang mengalami polaritas itu bukan zat katanya, ya kan? Tapi asma. Nah, tapi asma. Nah, tapi di lain pihak beliau mengatakan juga pada hakikatnya, ya kan, nama asma yang tertinggi atau asma jalal itulah wujud daripada Allah sendiri. Jadi muter nggak karuan gitu. Nah, jadi gini teman-teman ya. Pertama dia katakan bahwa tidak ada hubungan antara zat dan alam material.
Tapi di Futuhat Makkiyah dia mengatakan semua ini adalah tajalli Tuhan. Ya, dari tingkat ahdiyah yang kita bahas kemarin sampai tingkat materi jazam itu semuanya tajalli Tuhan. Artinya kan ini nggak lepas nih hubungannya nih. Tapi di kitab Futuhat Makkiyah dia katakan tak ada hubungannya dengan ahad dengan kosmos. Padahal kosmos di kitab Futuhat Makkiyah itu tajalli Tuhan gitu. Wah, jadi pantas banyak orang gila belajar agama kalau kayak gini gitu. Kayak ponakan saya itu gila itu. Teman-teman tahu nggak nih? Tadi saya diskusi sama Sarip ya, ada ponakan saya udah sampai pusing itu. Gila sekarang. Dia mahasiswa di Jakarta pulang sekarang belajar agama, katanya ada nabi setelah Nabi Muhammad, namanya Ruqayyah ibnu Muhammad. Binti Muhammad. Ruqayyah binti Muhammad. Itu sekarang jadi kayak gila, dia mengurung diri. Kasihan saya. Makanya tadi saya suruh ya coba main-main di sinilah biar dibacain selawat sama Ustadz Sarip gitu kan. Ya. Nah, selawat Nariyah. Nah, ini gini. Jadi apa ya? Menurut Ibnu Arabi, ya kan, asma termasuk asma yang tertinggi tadi mempunyai relevansi atau makna hanya dalam konteks polaritas keilahian saja. Ya, bukan dalam konteks zat. Lah bagaimana mungkin gitu? Sedangkan di Futuhat dia katakan zat itulah yang bertajalli. Nah, disinilah kita dapat membayangkan apa ya? Atau kita dapat mengabstraksikan bagaimana asma kita bukan dapat membayangkan, kita tak bisa membayangkan sama sekali gitu. Bagaimana asma yang dianggap sifat yang bebas daripada hubungannya itu dengan zat. Ini kita pusing kita gitu. Nah, karena mungkin oleh sebab itulah Tuhan juga udah wanti-wanti ya. Tuhan mungkin wanti-wanti dalam Al-Quran bahwa ya yang namanya Allah itu bukan wujud, kata Tuhan. Ya, ahad, dia itu bukan wujud. Dia nggak memiliki zat, nggak memiliki sifat. Tapi sampai hari ini banyak orang masih kita belajar. Teman-teman kita, guru-guru kita di TikTok, guru-guru kita di Facebook, itu kan menjelaskan semua. Ya kan? Zat Tuhan, sifat Tuhan, ini bertajalli, ini yang pusing kita. Nah, itu kan. Jadi Tuhan mengatakan enggak gitu. Tapi karena sekarang kita sudah terlanjur, ya, kita ini terlanjur, semuanya orang Indonesia ini terlanjur lah. Nah, kita terlanjur meyakini Allah itu ada zat dan memiliki sifat. Oh, jadi ini diajarkan sama kita nih orang-orang awam. Oh, maka muncullah kita harus memahami apa itu tauhid zat. Itu ada bukunya. Bukunya namanya ditulis oleh orang daerah namanya Permata yang Indah itu ditulis oleh orang Kalimantan ya. Kita harus itu namanya Ad-Dur An-Nafis. Ad-Dur An-Nafis itu dia katakan kita untuk membersihkan diri kita dari tauhid, kita harus mentauhidkan 4 hal. Pertama, tauhid zat. Jadi apapun yang kita pandang itu adalah zat Tuhan. Tapi di bawahnya ditulis lagi catatan, ini harus belajar betul-betul sama orang yang betul, kata dia. Yang kedua, tauhid asma. Jadi semua nama yang ada itu semua nama Tuhan. Tauhid af'al.
Semua perbuatan itu adalah perbuatan Tuhan. Nah, apalagi afal, asma, zat, sifat ya. Tauhid sifat, semua sifat itu adalah sifat Tuhan. Ini cara pandang kita supaya tauhid kita bersih sebersih-bersihnya. Kita menghindar dari syirik yang halus katanya. Syirik khafi katanya. Dan dari sini masuk ke kebodohan. Ini kalau kita cek, mungkin banyak yang nggak setuju ya teman-teman ya. Tapi kita kan udah menetapkan bahwa alat ukur kita Al-Quran. Jadi yang nggak setuju tuh silakan aja cari di Al-Quran yang mendukung itu yang mana ayatnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada berarti nebak-nebak lah. Nah, Nggak ada berarti bukan dari Tuhan. apa? Gitu. Apa? Kalau nggak ada Iya, bukan dari Tuhan. Kembali pada tadi. Hanya kata orang, hanya premis, hanya teorema. Bukan yang kebenaran yang bukan nggak bisa disangkal lagi gitu. Nah, terus gila, gimana nih? Nah, selanjutnya Ibnu Arabi melukiskan Adam dengan salah satu citra ya, melalui ini citra favorit yang sering diomongkan di kitab-kitab lain sama Ibnu Arabi. Cermin. Nah, cermin di mana dia Ibnu Arabi menjelaskan rahasia daripada refleksi terhadap realitas di dalam cermin itu gitu. Nah, jadi dia katakan dalam citra ini terdapat dua unsur. Dia katakan, dia memberi contoh nih. Cermin itu sendiri dan subjek yang mengamati cermin, yang melihat gambarnya sendiri. Berarti kan ada tiga. Ya kan? Ada subjek, taruhlah Ustadz Syarif berdiri di hadapan cermin, berarti ada wujud asli Ustadz Syarif, ada wujud Ustadz Syarif di dalam cermin, ada wujud cermin itu sendiri yang menampilkan Ustadz Syarif. Kan gitu. Nah, karena dia sudah menetapkan semuanya itu Allah, ya kan? Jadi cermin inilah yang menampakkan di dalam itu, itulah alam. Oleh sebab itu dikatakan alam itu tidak nyata, dia katakan. Nah, ketika dia mengatakan alam tidak nyata, dia akan lupa bahwa itu tajalli. Nah, ini. Kalau kita bayangkan misalnya kan tadi tuh, kita berdiri di depan cermin kan, dengan sifatnya cermin tersebut menampakkan refleksi diri kita, ya kan? Ini masih bisa kita pahami lah. Oke, refleksi, ya kan? Tapi bagaimana kita menjelaskan, bagaimana Ibnu Arabi menjelaskan awalnya cermin yang ada tuh, ya kan? Alam materi itu dari mana? Dia nggak menjelaskan gitu. Nah, dia nggak menjelaskan dari mana, maksudnya nggak menjelaskan secara logis. Dia cuma katakan, itu kan dari ilmu Tuhan. Nah, itu dari ayan sabita fil almiyah, kata dia. Ini yang apa ya? Inilah jadi masalah gitu. Ini yang jadi masalah ketika kata orang bertentangan dengan kata Tuhan. Itu cermin. Nah, ini kan. Nah, karena cermin artinya kalau kita bergerak, bayangan kita juga kan bergerak. Nah, itulah keyakinan orang Jawa misalnya. Lah, kita urip ini kan seperti wayang katanya. Kita nggak akan bergerak kalau nggak yang punya itu gerakkan. Dalam sufi bayang-bayang tak akan bergerak kalau yang punya bayang itu Nah, jadi semuanya isinya kacau balau gitu. Ini teman-teman, mari kita berpikirlah secara cerdas ya. Nah, mari kita waras gitu kan. Mari jangan cerdas lah, waras saja gitu kan. Nah, Adam, kita lanjut ya.
Adam sebagai faktor penghubung dan tadi kita katakan modalitas ya. Nah, dengan proses refleksi dan pengakuan ini wakil daripada cermin dan subjek pengamat. Jadi Nabi Adam katanya kan tadi ya kan tadi ada nih, ada pengamat, ada cermin, ada bayangan. Nah, Adam adalah wakil dari cermin dan subjek daripada pengamat. Nah, jadi Adam, ya kan? Nah, ini cermin itu sendiri katanya, ya, adalah sebagai sebuah simbol reseptivitas dan dari alam kosmik ini. Artinya cermin itu dia anggap sebagai alam daripada materi tadi kan? Materi serta subjek pengamat sebagai Allah itu sendiri. Dia balik lagi. Dia balik lagi bahwa itu adalah Allah gitu. Subjek yang mengamati. Nah, jadi katanya ini di bab 1 semua ditulisnya lengkap. Nah, kalau teman-teman silakan belilah itulah bukunya. Ada dalam kalau nggak salah itu. Apa? Download aja ada itu. Nah, ini lengkap. Jadi Adam digambarkan Ibnu Arabi sebagai prinsip dari refleksi. Nah, terus dan roh yang direfleksikan. Jadi Adam ya, dia sebagai prinsip wujudnya adalah prinsip Tuhan, refleksinya, bentuknya. Adam sebagai citra. Itu kan dibahas dari kitab kan. Nah, sedangkan roh dari Tuhannya itu, nah itu bentuk yang ada di dalam dirinya yang apa ya, yang menggambarkan nanti itu roh inilah yang nanti akan apa tadi itu sebagai modalitas terus menuju sehingga menuju Muhammad nanti. Nah ini yang ini ya. Nah, tapi Ibnu Arabi tidak memikirkan cermin itu dari mana datangnya, dari mana ininya, kan? Pokoknya gitu. Nah, pokoknya gitulah. Nah, terus sekarang katanya kita untuk menuju insan kamil, ya kan? Supaya kita sebagai subjek pengamat ini dapat mengamati subjek kita di dalam cermin bersih, cermin harus kita gosok katanya. Nah, ini kan jadi kacau. Padahal premis awal tadi, ya kan? Premis awal tadi semuanya tajalli Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan yang maha bersih, maha indah, maha ini, terus ada materi cermin yang kotor gitu. Nah, terus dia jawab juga. Dia jawab. Nah, sesuatu yang kotor, misalnya iblis, katanya itu ya, misalnya benda-benda kejahatan semuanya itu bukan datang dari sifat-sifat Tuhan katanya. Nah, jadi dia di luar daripada itu. Nah, ini kan bingung lah. Jadi, padahal pada premis awal tadi Ibnu Arabi semuanya ada di luar Tuhan itu. Nggak ada apa-apa, ya kan? Nggak ada otonomi, ya kan? Tapi di akhirnya dia mengatakan ada otonomi, ada benda yang memiliki otonomi gitu. Jadi katanya sepanjang cermin itu digosok dan diratakan dengan sempurna, maka subjek itulah. Nah, sampai batas-batas tertentu katanya cermin ini nanti dia akan pudar. Nah, dia pengen menggambarkan fisik yang akan hancur tadi tuh, hilang. Cerminnya kan fisik tuh, akan pudar. Dia terdistorsi. Nah, jadi mengurangi citra daripada identitas itu. Ini kalau kita baca bab 1 aja kita udah pusing nih. Nah, ya kan? Jadi sampai di sini pertanyaan masih belum terjawab kalau Ibnu Arabi masih ada. Apakah citra yang tidak sempurna yang ditampilkan itu berasal dari Tuhan atau di luar Tuhan? Ya kan? Nah, mau tidak mau dengan ajarannya yang pertama harusnya berdasarkan dari Tuhan. Tapi kenapa di dalam ini dia katakan ada yang di luar Tuhan gitu. Jadi sampai di sini kita bingung ya.
ya kita masih menganggap Ibnu Arabi apa ya, premis awalnya tadi bahwa Tuhan itu dia tidak memahami Tuhan itu sebagai entitas abstrak, tapi dia memandang Tuhan itu sebagai apa ya, substansi. Iya, substansi. Substansi. Tahu nggak teman-teman substansi? Ya. Apa ya? Ginilah, kayaknya kertas nih. Kalau ngomong substansi, otak orang-orang tuh ke narkoba. Apa kertas nih? Kertas ini kan bisa dibuat layangan, bisa dibuat bunga, bisa tapi apapun bentuknya, tapi substansinya dia zatnya kertas. Nah, ini ajaran Ibnu Arabi, tapi nggak konsekuen. Karena di luar itu ternyata ada subjek, ya, ada subjek yang bisa merobek kertas gitu. Jadi kesalahan kertas katanya, kesalahan bentuk, ya kan, yang terjadi pada kertas itu, misalnya bikin pesawatnya peot atau gambar bunganya peot, itu bukan kesalahan kertas kata dia. Itu kesalahan orang yang membuat. Di sini dia bingung nih, dia membayangkan apa ya, subjek ilahi ini dia bingung. Nah, jadi inilah yang inilah yang disampaikan mengenai malaikat, modalitas. Kan Adam dalam membahas bab 1, Adam ini kan di surah ke-32 kah Al-Baqarah, tsumma aradahum 'alal malaikat. Nah, itu ini disinggung juga oleh Ibnu Arabi. Dia katakan bahwa malaikat adalah makhluk adalah entitas murni daripada wujud spiritual. Dia bukan wujud material. Dia wujud spiritual. Jadi tidak bisa dia berbentuk wujud material. Ini kan bingung lagi. Lah di Al-Qur'an dia datang sebagai bashar kok. Iya kan? Maryam malaikat datang sebagai manusia. Nah, jadi ini yang disampaikan. Ini yang disampaikan. Binatang bagaimana katanya? Nah, kalau binatang katanya itu kehidupannya murni daripada akibat daripada kosmik. Ini kan kacau nih. Berarti padahal binatang itu kan ada keluar daripada alam itu gitu. Nah, jadi inilah gambaran ya teman-teman, memahami Adam sebagai manusia. Nah, Adam ini katanya lilin penerima yang menanggung semua nama Allah. Jadi semua nama Allah itu ada pada Adam, di mana Adam merupakan cap akhir daripada kejadian di dalam kosmik ini. Namun sebagaimana tadi dia jelaskan itu bahwa segala sesuatu dari pengalaman-pengalaman itu, segala sesuatu itu tetap semuanya merupakan adalah hasil daripada wihdatul wujud yang disebabkan oleh wajibul wujud. Nah, ini yang yang disampaikan oleh Ibnu Arabi tentang Nabi Adam. Jadi gini kesimpulannya, Nabi Adam itulah katanya sebagai manusia yang sempurna, yang menampung atau menggambarkan daripada citra Allah. Nah, dari Adam inilah nanti tanda kutip manusia Adam-Adam yang lain ini akan mengambil semua dari sifat-sifat itu melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi. Nah, oleh sebab itu masing-masing Nabi katanya
sebagai akibat dari perjalanan dari Muhammad filosofis tadi. Nah, masing-masing nabi mewakili salah satu asma-asma daripada Tuhan. Nah, ini ditutupnya lah bab itu. Nah, jadi bab 2-nya nanti dia menjelaskan Nabi Syed. Nah, nanti kita lihat Nabi Syed ini asma apa yang disampaikannya. Nah, jadi dari sini teman-teman ya, semua konsep Adam yang disampaikan oleh Ibnu Arabi itu adalah bertentangan dengan konsep Adam yang disampaikan oleh Al-Quran. Itu aja. Ya kan? Salah itu udah salah, bukan menurut kita ya, menurut Al-Quran. Ya, Mungkin orang-orang yang belajar tasawuf mungkin ya jengah gitu ya. Oh, ya, ini ngapain aja bapak ini ngomong suka-suka nih katanya kan. Panjang lagi ngomongnya. Oh, udah lama kah? Oh, udah lah. Udah oke teman-teman ya. Capek juga ya, haus. Oke. Teman-teman, semoga dipahami, mengerti. Malam Jumat, malam minggu depan saya akan live lagi. Mungkin malam minggu depan nggak ada Ustadz Syarif. Mungkin saya live di Jakarta ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakar tasawuf. Dan cilakanya itu diajar di kampung-kampung, di pengajian gitu loh. Dan di dalam ceramah itu masih gitu. Ceramah Jumat, ceramah masih aja gitu. Oh, dan di mana nih? Kayaknya ada orang tadi kan. Oh, ada kan? Ini kan. Ke Jakarta bawa mic yang satunya